warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanti Daudin dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Siti Hajar selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Menulis Sastra. Di sini saya akan menanggapi unsur intrinsik pada sebuah novel yang saya baca yang berjudul Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Langsung saja. Novel Gadis Pantai terbit pertama kali pada tahun 1987 dan tergolong karya sastra pada masa angkatan 66. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang gadis muda dari kampung nelayan yang dipaksa menikah dengan seorang priai atau bangsawan Jawa yang kaya. Setelah dinikahi secara adat dan dijadikan istri simpanan, sang gadis harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak dianggap sebagai istri dan diperlakukan sebagai barang. Ketika ia melahirkan anak perempuan, anaknya diambil dan ia sendiri diusir dari rumah sang priai tersebut. Lewat tokoh Gadis Pantai, Pramudia sebagai penulis menggambarkan adanya ketimpangan sosial, ketidakadilan gender, dan dominasi kelas priai terhadap rakyat kecil di masa kolonial. Novel ini syarat kritik sosial dan menggugah kesadaran kita sebagai pembaca akan ketidakadilan yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Berikut ini adalah tanggapan saya mengenai unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema yang diangkat pada novel ini adalah kritik sosial, di mana cerita ini mengandung kritikan terhadap sistem feodalisme dan sistem patriarki. Selain kritik sosial, pada novel ini juga termasuk tema emansipasi wanita, di mana pengarang di situ memperjuangkan hak-hak wanita melalui karya sastranya. Unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dalam novel Gadis Pantai beserta sifat dan perannya. Yang pertama, Gadis Pantai. Sifatnya dijelaskan sebagai gadis yang penurut, penakut, pengalah dan polos yang sangat mencerminkan karakter wanita Jawa pada saat itu. Yang kedua, Bendoro. Bendoro digambarkan sebagai sosok yang kasar, kejam, pengancam, sombong, dan suka mengatur. Hal ini sesuai dengan karakter masyarakat pada kalangan penguasa. Yang ketiga ada Emak. Emak Gadis Pantai digambarkan sebagai sosok yang sabar, nerimo, dan selalu menenangkan hati anaknya. Hal ini menunjukkan pada karakter wanita Jawa pada umumnya. Yang berikutnya ada Bapak. Bapak digambarkan sebagai sosok yang dihormati dan berani di kampungnya. Yang berikut Mbok. Mbok memiliki sifat yang sangat rendah diri, setia, dan patuh. Dan yang berikutnya ada Mardina. Mardina ini digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, namun kata-katanya sangat pedas dan sombong. Adapun tokoh lainnya seperti Dul, Abdullah, Karim, Said, dan Haji Masduha. Unsur yang berikutnya yaitu latar atau setting. Latar pada novel ini dibagi menjadi 3, diantaranya yang pertama latar tempat. Nah, latar tempat secara universal berada pada suatu daerah di Jawa Tengah, yaitu di Kampung Nelayan, Kabupaten Rembang. Namun secara detail terdapat beberapa latar tempat dalam cerita tersebut seperti rumah Bendoro, pantai, kebun yang luas, dan sebagainya. Latar yang kedua yaitu latar waktu. Nah, latar waktu pada novel Gadis Pantai ini digambarkan pada masa kolonial Belanda. Hal ini didukung dengan kondisi bangunan, pakaian, dan peristiwa pada saat itu. Latar yang terakhir yaitu latar suasana.
Suasana yang tercipta dalam novel Garis Pantai ini adalah suasana masyarakat feodal dengan sistem patriarki sehingga aroma kesenjangan sosialnya itu sangat kental. Unsur yang berikutnya yaitu alur. Jalur cerita ini menggunakan alur maju. Hal ini ditandai dengan penggambaran peristiwa yang secara urut mulai dari pengenalan tokoh, munculnya konflik, puncak konflik, kemudian penyelesaian konflik dan juga ending. Hanya saja pada akhir cerita ini dibuat open ending oleh sang penulis supaya hal ini berkaitan memberikan kebebasan kepada kita para pembaca bagaimana akhir cerita itu agar sesuai dengan harapan kita sebagai pembaca. Unsur yang berikutnya yaitu sudut pandang. Pada novel ini sudut pandang atau point of view yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga di mana penulis sebagai orang yang serba tahu. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata ia yang identik dengan kata ganti orang ketiga. Unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa. Ada dua majas yang terdapat dalam novel ini yaitu majas metafora dan personifikasi. Nah, majas metafora merupakan majas yang perumpamaannya terhadap dua hal yang berbeda. Majas ini ditandai dengan kalimat dinding-dinding batu tebal itu bisu kelabu tanpa hati. Terdapat pada halaman 36. Selanjutnya majas personifikasi, di mana majas personifikasi ini merupakan majas yang perumpamaannya benda mati seakan-akan hidup. Majas ini ditandai dengan kalimat angin berhenti menggaruk, terdapat pada halaman 103. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.